Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Indah Suryostewati SPD selaku Guru Bahasa Indonesia kelas 12 dan teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyampaikan pidato ini meskipun secara online dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, saya Nur Aini Amelia Putri akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema peranan remaja dalam pencegahan COVID-19. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berdirinya saya di sini adalah tidak keluar dari permasalahan yang kita hadapi saat ini. Seperti yang kita semua saksikan di TV dan media massa, bahwa virus corona sedang merajalela di bumi pertiwi kita. Baiklah, sekarang kita menyikapinya dengan bijak tentang virus corona ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai virus corona ini. Virus corona atau Severe Acute Respiration Syndrome coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Severe Acute Respiration Syndrome coronavirus yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, bayi, bahkan ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk di Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru pneumonia. Virus ini menular melalui percikan dahak droplet dari saluran pernafasan. Misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Selain virus atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Severe Acute Respiration Syndrome atau SARS dan virus penyebab Middle East Respiration Syndrome atau MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus COVID-19. Memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Virus corona yang menyebabkan COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 22 Februari 2021 adalah 1.278.653 orang dengan jumlah kematian 34.489 orang. Tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 2,7%. Jika dilihat dari persentase angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka kelompok usia 46-59 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan yang lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 56,5% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 43,5% sisanya adalah perempuan.
di mana virus ini adalah virus baru yang belum ditemukan vaksinnya, sehingga kita harus mencegahnya dari sekarang. Tidak hanya peran perjuangan pemerintah atau tenaga kesehatan saja, tapi kita sebagai anak muda harus turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan pandemi ini. Karena kalau bukan kita, lantas siapa lagi? Kalau bukan sekarang, lalu kapan lagi? Karena sejarah sebuah bangsa adalah sejarah anak mudanya. Jika anak mudanya mati rasa, maka matilah juga sebuah bangsa. Barangkali selama ini banyak sekali anak muda yang belum menyadari apa peran mereka. Maka, dalam pidato ini, saya ingin mengingatkan bahwa kita adalah generasi penerus bangsa. Kita adalah yang menentukan bangsa ini. Jika kita tidak bisa membawa perubahan yang besar untuk bangsa ini, setidaknya membawa perubahan kecil dimulai dari diri kita sendiri. Peran generasi muda ini sangat besar. Diharapkan para generasi muda bisa berperan sebagai agent of change. Maka disinilah peran generasi muda sebagai sosok yang muda, yang dinamis, yang penuh energi, yang optimis, diharapkan untuk dapat menjadi agen perubahan yang bergerak dan berusaha untuk bisa ikut membantu pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Salah satunya dengan tetap di rumah, stay at home, menjaga jarak dan fisik serta menggunakan masker dan sering mencuci tangan dengan sabun ataupun bergabung dengan BNPB. Menjadi penggerak social distancing. Mengapa kita harus melakukan social distancing? Serangkaian tindakan social distancing diprediksi dapat mencegah orang sakit untuk melakukan kontak dengan orang lain. Dan yang terpenting adalah mengurangi atau menekankan penyebaran COVID-19. Kemudian yang kedua, alihkan budget jalan-jalan untuk bersedekah, seperti pelanggan layanan antar makanan online, membelikan para ojek online makan siang, karena pendapatan mereka menurun drastis semenjak diberlakukannya himbauan social distancing untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Yang ketiga, disiplin serta konsisten lewat semangat para pemuda. Kita dapat melawan pandemi COVID-19 dengan disiplin serta tidak berubah-ubah, melindungi protokol kesehatan dimanapun serta kapanpun. Senantiasa mengenakan masker, melindungi jarak, serta berani menegur siapapun baik melanggar protokol kesehatan demi keselamatan bersama. Yang keempat, melaksanakan bimbingan protokol kesehatan. Para generasi muda berani buat membagikan bimbingan atau mengasosialisasikan slogan 3M kepada sahabat maupun warga secara efisien serta gampang dimengerti. 3M ialah mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, serta menjauhi kerumunan. Tiga perihal ini ialah dari salah satu kampanye. Ialah inti dari salah satu kampanye. Dengan upaya yang kolektif, tidak berubah-ubah, terintegrasi, hendak menciptakan akibat yang positif. Yang kelima, silih memantapkan serta mengingatkan dengan menjalankan komunikasi lewat digital. Dalam keadaan semacam ini, berarti sekali untuk kita seluruh buat silih memantapkan serta menegaskan kepada mereka yang sehat ataupun mereka yang sakit, saudaranya yang dekat ataupun yang jauh, pastinya dengan menggunakan teknologi komunikasi yang dikala ini terus menjadi mutakhir supaya pemberitahuan COVID-19 yang tiap harinya terus menjadi meningkat serta mengkhawatirkan tidak buatnya tertekan. Kita dapat mengawali dengan menanyakan berita keluarga, teman, ataupun orang tua. Bila mencari data seputar COVID-19, kita pula bisa memilih sebagian sumber kabar yang terpercaya serta tidak berubah-ubah pada sumber tersebut. Yang keenam, senantiasa produktif di tengah pandemi. Pandemi COVID-19 bukan alibi buat tidak senantiasa produktif serta kreatif. Para pemuda senantiasa dapat melaksanakan hal-hal yang produktif serta kreatif semacam bercocok tanam, belajar memasak, belajar menjahit, apalagi berani membuka usaha berbasis online. Pasti saja dengan senantiasa melakukan protokol kesehatan, tidak hanya itu dapat pula menjajaki kelas online yang diadakan sepanjang pandemi corona. Mulai dari kelas pengembangan diri semacam digital marketing, desain grafis, dan lain-lain, sampai sharing season.
Menjajaki sebagian kelas online dapat dijadikan rujukan buat mengisi waktu luang sepanjang pandemi tanpa wajib keluar rumah supaya senantiasa produktif. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pidato saya ini yaitu 1. COVID-19 ini bukan virus yang main-main. Virus ini menyerang sistem pernafasan manusia, tentunya ini sangat berbahaya. Yang kedua, kita para remaja merupakan generasi terbesar dalam penyebaran virus COVID-19 ini. Dan yang ketiga, kita para remaja dapat melakukan peran-peran kita yang memang seharusnya kita lakukan seperti penerapan stay at home, memakai masker bila memang harus keluar rumah, bersedekah, dan masih banyak lagi. Semoga pandemi ini segera berakhir dan negara kita tercinta Indonesia dapat pulih dan menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.